Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial orde 1 dengan metode eksak. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke persamaan bentuknya. Nah, di sini kita memiliki persamaan M XY dx plus N XY dy sama dengan 0, sehingga dapat kita ketahui bahwa persamaan eksak adalah persamaan yang bisa ditulis dalam bentuk M dx plus N dy sama dengan 0. Lalu, apa syaratnya persamaan ini bisa disebut eksak? Supaya persamaan ini disebut eksak, turunan M terhadap Y harus sama dengan turunan N terhadap X. Nah, ini rumusnya, yaitu del M per del Y sama dengan del N per del X. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apakah persamaan itu eksak atau tidak, ketika dia eksak, maka kita lanjut mencari nilai dari fungsi U, di mana kita menggunakan formula U X Y sama dengan C. Nah, untuk mendapatkan nilai dari fungsi U ini, kita mengintegralkan salah satu bagian antara M atau N dengan rumus seperti berikut yang ada di sini. Ini U sama dengan integral M dx del ky atau U sama dengan integral N dx plus ky. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat soal 4x dx plus 9y dy sama dengan 0 dengan syarat y3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa M-nya itu sama dengan 4x dan N-nya sama dengan 9y. Selanjutnya, kita akan melakukan uji eksak apakah keduanya ini cocok atau tidak. Nah, karena nilai M sama dengan 4x, maka tidak ada Y di sana, sehingga turunan M terhadap Y sama dengan 0. Begitu pula untuk turunan N, karena N sama dengan 9Y, maka turunan M terhadap X itu sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa keduanya memiliki nilai yang sama, sehingga bisa disebut eksak. Nah, setelah kita tahu bahwa nilai persamaan itu eksak, maka kita akan mencari fungsi U X Y-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kita untuk mencari nilai fungsi U ini akan mengintegralkan salah satu bagian antara bagian M atau bagian M. Nah, di sini saya mengintegralkan bagian M, sehingga kita mendapatkan U X Y sama dengan integral 4x dx plus ky sama dengan 2x plus ky. Kenapa ditambahkan ky? Karena waktu integrasi terhadap X masih mungkin ada fungsi yang hanya berisi Y-nya saja. Kita integralkan M terhadap X untuk membuat fungsi U, tapi karena Y ini dianggap konstan, kita harus tambahkan fungsi ky sebagai penyesuaiannya. Nah, selanjutnya kita akan turunkan U terhadap Y, di mana nanti turunan U terhadap Y ini akan menghasilkan K aksen Y. Nah, di sini kita sudah ada rumusnya. Nah, supaya U cocok dengan N, turunan U terhadap Y harus nilainya itu sama dengan N. Dari situ bisa kita melihat di sini, makanya turunan U terhadap Y sama dengan K aksen Y sama dengan 9Y. Karena untuk supaya U sama N ini cocok, turunan U-nya harus sama dengan N, di mana N itu 9Y. Makanya di sini kita mendapatkan K aksen Y-nya itu 9Y, sehingga nanti nilai K-nya akan sama dengan 9 per 2Y pangkat 2 plus C. Nah, ketika Ky-nya tadi dimasukkan lagi ke persamaan fungsi U tadi, maka kita dapatkan U X Y sama dengan 2X pangkat 2 plus 9 per 2Y pangkat 2 plus C.
Nah, kita kembali lagi ke formula yang pertama, yaitu UXY sama dengan C. Maka dari persamaan yang ini tadi bisa kita bentuk UXY sama dengan 2X pangkat 2 plus 9 per 2Y pangkat 2 plus C. Kemudian kita masukkan syarat awal. Kita uji titik awalnya untuk mendapatkan nilai C. Dimana tadi kan syaratnya Y3 sama dengan 0, sehingga di sini X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan, kita dapatkan 2 kali 3 pangkat 2 plus 9 per 2 kali 0 pangkat 2 sama dengan 18. Sehingga kita ketahui nilai C-nya sama dengan 18. Dan kita masukkan nilai C ke persamaan awal tadi, sehingga didapat 2X pangkat 2 plus 9Y per 2 Y pangkat 2 sama dengan 18. Nah, inilah bentuk akhir solusi dari persamaan eksak tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil akhir tadi, selanjutnya kita lakukan adalah menguji apakah jawaban kita benar dengan membandingkan antara dua macam script pada aplikasi Tony. Nah, di sini kita sudah di aplikasi Tony dan juga sudah ada scriptnya. Yang pertama ini merupakan script analitik. Nah, untuk melihat perbandingannya, kita akan run script ini. Kita run. Nah, ini dia hasil grafik yang ditampilkan dari script ini. Selanjutnya kita bandingkan kalau menggunakan script ODIN. Nah, berikut ini scriptnya. Kita run dan kita lihat apakah dia sama. Nah, ternyata grafik antara script analitik dan script ODIN itu sama, sehingga dapat kita pastikan, dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang telah kita kerjakan tadi itu sudah benar. Nah, sekian teman-teman pelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.